Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Bapak dosen dari mata kuliah Good Corporate Government, Bapak Agus Sanjoko. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Sarah Dewianti dari kelas K620 Akuntansi Non-Reguler, izin untuk mempresentasikan tugas dari memenuhi evaluasi tengah semester 7 dari mata kuliah Good Corporate Government, di mana kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan Good Corporate Government dalam perusahaan PT Lintek Indonesia. Nah, kita ketahui bersama membangun good corporate government di perusahaan adalah satu hal yang tidak mudah tentunya. Tetapi good corporate governance atau GCG adalah faktor penting bagi keberhasilan perusahaan. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas tata kelola perusahaan yang baik dan penerapannya dalam perusahaan PT Lintek Indonesia. Nah, PT Lintek Indonesia sendiri ini adalah salah satu perusahaan manufaktur tempat saya bekerja yang terletak di kawasan industri Menara Permai di Cilengsi. Dalam penerapan GCG di sebuah perusahaan ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada implementasi, dan yang ketiga ada evaluasi. Nah, dalam tahap persiapan ini tentunya saya ataupun perusahaan harus membuat sebuah proposal. Nah, saya sudah membuat proposal seminar persiapan GCG di PT Lintek Indonesia, di mana proposal seminar ini terdiri atas pendahuluan, tujuan, materi seminar, serta rencana kegiatan seminar itu sendiri. Tanpa untuk mempersingkat waktu, mari kita akan membahas mengenai proposal seminar ini. Yang pertama ada pendahuluan. PT Lintek Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan praktik Good Corporate Governance atau GCG. Nah, GCG menjadi landasan penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan nilai tambah bagi sebuah perusahaan. Tujuan dari seminar atau training ini adalah untuk mempersiapkan dan meningkatkan pemahaman seluruh pihak terkait dengan implementasi GCG di PT Lintek Indonesia. Melalui seminar dan training ini diharapkan peserta dapat memahami prinsip-prinsip GCG, pentingnya penerapannya, serta bagaimana menerapkan dalam praktik kerja sehari-hari. Nah, kemudian dalam materi seminar ini terbagi menjadi beberapa subbab ya. Yang pertama ada pengenalan Good Corporate Government, di mana ini mengenai definisi Good Corporate Government itu sendiri, kemudian mengenai tujuan, fungsinya. Nah, kemudian yang poin B ini ada kebijakan dan prosedur GCG di PT Lintek Indonesia. Yang poin C ada transparansi dan akuntabilitas. Kemudian yang D ada mengenai peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan. Dan yang poin E ada studi kasus. Nah, studi kasus yang akan dibahas dalam materi seminar ini merupakan contoh-contoh perusahaan di luar sana yang berhasil menerapkan GCG dalam proses berjalannya sebuah perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada rencana kegiatan seminar. Yang pertama ada jadwal seminar. Nah, untuk waktu, hari, dan tanggalnya itu sendiri, kami telah merencanakan pada Senin 8 Januari tahun 2024. Kemudian untuk waktunya sendiri akan dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Lalu untuk lokasinya akan diadakan langsung di tempat kami bekerja, yaitu PT Lintek Indonesia. Lalu yang kedua ada peserta seminar. Peserta seminar atau training ini terbuka untuk seluruh karyawan PT Lintek Indonesia dari berbagai departemen dan tingkatan jabatan. Untuk jumlah peserta yang diharapkan ini sebanyak 130 karyawan. Ini termasuk seluruh total karyawan yang bekerja di PT Lintek Indonesia.
Kemudian yang ketiga ada metode pelaksanaan seminar. Nah, metode yang akan digunakan dalam seminar atau training ini adalah kombinasi antara presentasi, diskusi, studi kasus, dan juga sesi tanya jawab. Peserta akan aktif terlibat dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan GCG. Lalu yang keempat, ada biaya dan anggaran seminar. Rincian mengenai biaya seminar atau training ini akan dijelaskan dalam dokumen terpisah yang akan disampaikan langsung kepada manajemen dari PT Lintek Indonesia. Nah, selanjutnya ada manfaat dari penerapan GCG di sebuah perusahaan. Yang pertama ada tingkat kepercayaan. Penerapan GCG akan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan investor terhadap perusahaan. Kemudian yang kedua, efisiensi operasional. GCG akan membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada kepatuhan regulasi. GCG membantu perusahaan mematuhi peraturan regulasi yang berlaku serta meningkatkan hubungan baik antara pihak yang berwenang. Kemudian yang keempat ada reputasi perusahaan. Dengan menerapkan GCG yang baik, tentunya reputasi perusahaan akan meningkat dan memberikan keunggulan kompetitif. Nah, selanjutnya setelah tahap persiapan selesai, proposal sudah diajukan, maka selanjutnya adalah tahap implementasi. Nah, tahap implementasi sendiri dalam penerapan GCG ini terbagi menjadi tiga, teman-teman. Yang pertama ada sosialisasi, yang kedua ada implementasi, dan yang ketiga ada internalisasi. Nah, dalam tahap sosialisasi ini, penanggung jawab. Nah, tahap awal implementasi GCG di PT Lintek Indonesia adalah menunjuk seorang penanggung jawab yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan dari penerapan GCG. Penanggung jawab ini dapat berupa seorang manajer senior atau anggota dewan direksi yang memiliki pemahaman yang baik tentang GCG. Kemudian ada yang kedua, pelaksanaan. Nah, setelah penanggung jawab ditunjuk, tahap selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan PT Lintek Indonesia. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep GCG, menjelaskan pentingnya penerapan GCG, serta memberikan pemahaman tentang kebijakan dan prosedur yang akan diterapkan di PT Lintek Indonesia. Selanjutnya yang kedua ada tahap implementasi. Nah, setelah kita melakukan sosialisasi, maka tahap selanjutnya adalah implementasi GCG yang melibatkan berbagai pihak di PT Lintek Indonesia. Penilaian terhadap penerapan GCG dapat dilakukan oleh tim internal yang terdiri dari anggota manajemen dan staf terkait. Dengan aspek GCG, tim ini bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana penerapan GCG berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, tahap yang ketiga ada internalisasi. Tahap terakhir dalam implementasi GCG di Petalintek Indonesia adalah internalisasi. Internalisasi berarti mengintegrasi prinsip-prinsip GCG ke dalam budaya perusahaan. Hal ini melibatkan pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, serta memastikan bahwa penerapan GCG menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap kegiatan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan. Selanjutnya ada penilaian dalam tahap implementasi GCG. Nah, di PT Lintek Indonesia ini untuk penilaian sendiri kami membagi menjadi tiga ya. Yang pertama ada tahap penilaian internal, yang kedua ada penilaian dari auditor, dan yang ketiga ada penilaian oleh pihak eksternal. Untuk penilaian internal ini, internalisasi terjadi ketika semangat GCG terus dijaga oleh semua karyawan. Penilaian ini dilakukan secara internal dan juga berkala. Lalu penilaian dari auditor ini untuk menilai efektivitas GCG yang dilakukan bisa menggandeng auditor independen dengan melibatkan tim yang mampu menyusun daftar penilaian.
Kemudian yang ketiga, penilaian oleh eksternal. Ini penilaian eksternal perlu dilakukan oleh pihak independen dan juga sekaligus memberikan saran dan rekomendasi untuk keberlangsungan GCG lebih lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada hal yang penting dalam implementasi GCG yang harus diperhatikan. Yang pertama itu satu langkah pada satu waktu. Nah, perusahaan harus melakukan sosialisasi secara bertahap sehingga tidak terjadi kebingungan dan kecemasan saat mengimplementasikan GCG di perusahaan. Yang kedua, transparansi. Jadikan proses implementasi dan evaluasi GCG secara transparan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan karyawan tentang GCG akan membantu proses implementasi menjadi lebih mudah dan menyeluruh. Kemudian yang keempat, ciptakan lingkungan yang mendukung GCG. Perusahaan harus mampu menciptakan lingkungan yang menguatkan prinsip-prinsip GCG, termasuk seperti kode etik yang jelas, mekanisme whistleblowing, dan juga kebijakan-kebijakan anti korupsi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip GCG. Sama seperti yang sudah dibahas sebelumnya, prinsip GCG ini ada transparansi, akuntabilitas, serta pemerataan. Untuk transparansi ini menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses kepada pemangku kepentingan. Kemudian untuk akuntabilitas, mewajibkan para pemangku kepentingan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang telah mereka ambil. Kemudian yang ketiga ada pemerataan. Memastikan keterlibatan secara adil dari berbagai pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian setelah tahap persiapan selesai, tahap implementasi selesai, tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini, saya harus membuat timetable untuk memastikan schedule penerapan GCG ini berjalan dengan tepat waktu. Nah, tahap perencanaan kerja evaluasi GCG ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada tahap persiapan, kemudian ada tahap internalisasi, dan juga tahap evaluasi ya. Nah, untuk tahap persiapan ini ada dibagi menjadi tahap penentuan tim evaluasi yang waktu pelaksanaan bulan Januari, kemudian pengumpulan data dan dokumen terkait itu dimulai dari Januari sampai dengan rentan waktu Februari 2024 ya. Kemudian di implementasi ini juga terbagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama penilaian dilakukan oleh tim evaluasi ini pada bulan Maret, kemudian analisis dan evaluasi hasil penilaian internalisasi ini pada bulan Maret-April. Nah, selanjutnya ada internalisasi ini, penyusunan rekomendasi perbaikan pada bulan Mei, lalu sosialisasi hasil evaluasi dan rekomendasi itu pada bulan Juni. Lalu ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini pun terbagi menjadi 3. Ada tahap implementasi perbaikan akan dilaksanakan pada bulan Juli. Lalu ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbaikan pada bulan Juli sampai dengan Agustus. Dan penyusunan laporan evaluasi GCG ini pada bulan Agustus. Lalu ada sanksi dan juga reward. Sanksi dan juga reward ini terbagi menjadi 2. Untuk penetapan sanksi dan reward ini sekitaran bulan September, lalu implementasi dari sanksi dan juga reward ini akan dilaksanakan sekitar bulan September sampai dengan Oktober. Ini adalah schedule sementara. Nanti kita akan melihat setelah pelaksanaan GCG ini terjadi, apakah ada perubahan atau tidak. Lalu dalam tahap evaluasi dalam proses penerapan GCG di PT Lintek Indonesia ini melibatkan pembentukan tim evaluasi dan penerapan sanksi serta reward. Nah, dalam pembentukan tim evaluasi ini harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tim evaluasi GCG harus terdiri dari anggota yang kompeten dan memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip GCG. Lalu yang kedua, setiap anggota tim harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang kebijakan dan praktik GCG yang berlaku di perusahaan. Kemudian yang ketiga, tim evaluasi dapat terdiri dari perwakilan dan berbagai departemen atau divisi di perusahaan, termasuk manajer senior, keuangan, hukum, dan sumber daya manusia. Kemudian yang keempat,
Tim evaluasi bertanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap implementasi GCG di berbagai area perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, transparansi, akuntabilitas, eh, Yang keempat, tim evaluasi bertanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap implementasi GCG di berbagai area perusahaan PT Lintek Indonesia, termasuk kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan dari pemegang saham. Nah, selanjutnya ada sanksi dan juga reward. Setelah proses evaluasi selesai, tim evaluasi harus menyusun rekomendasi perbaikan yang spesifik dan jelas berdasarkan temuan mereka. Nah, kemudian yang kedua, rekomendasi perbaikan harus mencakup langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan implementasi GCG di perusahaan. Yang ketiga, sanksi dapat diberlakukan terhadap individu atau departemen yang melanggar prinsip-prinsip GCG atau tidak mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, sanksi dapat berupa teguran tertulis, penurunan pangkat atau jabatan, atau bahkan pemecatan jika pelanggaran serius terjadi. Kemudian yang kelima, reward atau penghargaan dapat diberikan kepada individu atau departemen yang berhasil dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik dan mencapai hasil yang baik dalam evaluasi. Nah, kemudian untuk membangun budaya GCG di perusahaan PT Lintek Indonesia ini harus memperhatikan tiga hal ini. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Komunikasikan prinsip-prinsip GCG secara terbuka dan jelas kepada seluruh karyawan, karena komunikasi yang efektif merupakan kunci dari sebuah keberhasilan. Kemudian yang kedua, ada kesadaran yang tinggi. Berikan pelatihan yang terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap kepatuhan terhadap GCG. Dan yang ketiga, pelembagaan dan pembaruan. Memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG ditanamkan dan diikuti dalam setiap aspek bisnis. Jadi ini perlu konsistensi ya teman-teman. Jangan sampai penerapan GCG di perusahaan ini hanya berjalan di awal, kemudian di akhir sampai dengan selanjutnya ini ada penurunan. Nah, selanjutnya ada dampak keberhasilan penerapan GCG di PT Lintek Indonesia. Yang pertama tentunya jika PT Lintek Indonesia berhasil menerapkan GCG, akan ada kepuasan pemangku kepentingan. Ini akan menjaga kepercayaan dan kepuasan pemegang saham, karyawan, serta mitra bisnis. Kemudian yang kedua ada kerja finansial. Ya. Jika penerapan GCG di PT Lintek Indonesia berhasil, maka akan meningkatkan kinerja finansial perusahaan melalui pengelolaan yang baik dan juga transparan. Yang ketiga ada keberlanjutan berkelanjutan. Nah, pengelola perusahaan dengan prinsip-prinsip yang berkelanjutan akan mendukung pertumbuhan jangka panjang dan keberlangsungan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya, manfaat dari penerapan GCG di PT Lintek Indonesia. Yang pertama ada kepuasan karyawan. Karyawan akan merasa diakui dan dihargai akan lebih produktif dan tertib dalam positif dalam kesuksesan perusahaan. Kemudian yang kedua ada reputasi perusahaan. Praktik bisnis yang mengikuti prinsip GCG dapat meningkatkan citra perusahaan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, perusahaan yang berkelanjutan. Implementasi GCG dapat memastikan bahwa perusahaan berkembang secara berkelanjutan dengan mengurangi risiko dan memperkuat kepatuhan regulasi. Selanjutnya, setelah persiapan dilakukan, implementasi dilakukan, evaluasi dilakukan pun masih harus ada evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Tujuannya apa? Evaluasi ini dilakukan secara berkala terhadap implementasi GCG
untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Tentunya ketika, penerapan GCG ini dilakukan, pastinya akan ada kelemahan, pastinya akan ada kekurangan, dan akan ada potensi peluang untuk bisa diperbaiki menjadi lebih baik. Nah, ini perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Kemudian yang kedua, perbaikan. Nah, melakukan perbaikan berkelanjutan guna memperbaiki proses dan meningkatkan efektivitas penerapan GCG di PT Lintek Indonesia. Jadi setelah ada evaluasi dan mengetahui mana yang harus diperbaiki, maka segera lakukan perbaikan agar penerapan GCG di PT Lintek Indonesia ini semakin baik. Yang ketiga ada melakukan inovasi. Mendorong inovasi dan pengembangan terus-menerus dalam penerapan GCG untuk menjaga daya saing perusahaan. Jadi perusahaan harus terus melakukan inovasi guna terus bisa bersaing dengan kompetitor yang ada. Jadi kesimpulannya ini, penerapan prinsip GCG di perusahaan tidak hanya memastikan bahwa praktek bisnis yang baik dilakukan, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan risiko, memperbaiki reputasi, dan memastikan keberlanjutan perusahaan. Dengan persiapan yang cermat, implementasi yang tepat, dan evaluasi yang terus-menerus, perusahaan bisa sukses dalam menerapkan prinsip GCG. Baik, selesai sudah presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.